Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hasanur Fauzan, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Kersana, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Saya didampingi oleh fasilitator saya, Bapak Muhaimin, SPD MSI, dan pengajar praktik saya, Ibu Arti Frida L. Famus, SPD SD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Modul 1.1 A8 Koneksi Antar Materi. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud kekuatan kodrat ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu, kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam sesuai dengan kodrat zamannya. Sebagai contoh, perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalkan. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat menggantikan kodrat irodatnya padi. Misalkan ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamkannya tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikian pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, anak itu bukanlah diibaratkan seperti kertas kosong, melainkan anak itu ibarat seperti kertas yang penuh dengan coretan tetapi masih samar. Dan tugas pendidik adalah menebalkan laku anak yang baik dan membiarkan laku anak yang buruk seperti masih samar-samar. Masih ingat 3 konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Seorang guru harus bisa memberikan contoh teladan yang baik bagi anak didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Seorang guru harus bisa memberikan gagasan atau ide yang mendukung bagi anak didiknya. Yang ketiga, tutwuri handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada anak didiknya. Berikutnya adalah pertanyaan refleksi. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, ketuntasan materi sesuai dengan waktu lebih penting bagi saya. Yang kedua, penilaian hanya melihat dari aspek kognitif saja dan kehadiran siswa. Yang ketiga, setiap latihan atau tugas harus sesuai dengan permintaan dari guru, sehingga
pembelajaran lebih terpusat pada guru atau teacher center. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, saya lebih fokus sebagai fasilitator dan membimbing atau menuntun siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, membebaskan siswa dalam berkreasi, mengemukakan pendapat, dan berekspresi. Yang ketiga, saya tidak lagi berfokus pada kognitif saja ketika penilaian, tetapi juga afektif, psikomotorik, sosial, spiritual, dan budaya. Berikutnya, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah: yang pertama, guru bukan lagi menuntut tetapi menuntun siswa agar mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pembelajaran abad ke-21 dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, metode pembelajaran menggunakan student center yang menyenangkan dan interaktif. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.